Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel kami dan selamat mendengarkan. PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh, disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana, dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Tiga, dan sekaligus kepada 3 laki-laki yang mukanya ditekuk begitu. Dan, hei, kalian, mengapa badanmu berbalik tak mau melihatku, ha? Takut ya? Kau berani menantang kami semua? Apakah kau sudah mandi? Apakah kau tidak bau lagi? Keparat. Nih, rasakan. Iya. Aku baru ingat kalau kau adalah si Gorot. Danti. Aduh. Akhirnya Danti terpukul Gorot. Wah, benar-benar edan. Makanya ku peringatkan agar kalian sebaiknya menyerahkan salah satu. Tutup mulutmu. Jangan galak-galak, hai. Parat. Jangan salahkan aku jika aku terpaksa memecahkan kepalamu. Gunakan anggrek hitam, Anjani. Baik. Sayang sekali aku terkena hantaman. Jika tidak, sudah kuhabisi dia dengan jurus silat kembang 1000. Sayang. Kau tidak apa-apa, Danti? Tidak, hanya nafasku agak sesak. Boleh ku pegang? Iya. Maaf. Oh, tidak apa. Kukira sebentar lagi juga kau akan sembuh. Dari tangannya seolah mengalir hawa hangat. Tubuhku mendadak agak segar. Telapak tangannya halus. Permadi, ternyata kau seorang yang hebat. Kau bisa menyembuhkan aku dari serangan tenaga dalam. Tenang dulu. Sedikit lagi. Apalagi yang dikerjakan Permadi terhadap Dante. Brengsek. Rupanya Dante menggunakan kesempatan ini untuk bisa dekat dengan Permadi. Tidak boleh. Aku harus selalu bersamanya. Aku harus membiarkan diriku terpukul. Sudah, Dante. Sudah selesai. Tidak ada apa-apa. Terima kasih, Permadi. Awas, Anjani! Minggir, biar ku bereskan dia. Kau lagi kiranya. Aduh, semua tubuhku seolah-olah hancur. Aku tidak mau banyak cakap. Kau terlalu menyakitiku. Nah, itulah balasanku. Kau boleh rasakan sendiri. Danti, Suli, bereskan dia. Baik. Ilmu apa yang dimiliki Permadi? Hanya dengan sekali gebrakan saja, Gorot langsung tak berdaya. Siapa dia sesungguhnya? Anjani, aku tahu. Kenapa kau membiarkan dirimu dihantam olehnya? Punggungku. Bibirmu membiru. Aku harus segera mengusir tenaga jahat yang ada di punggungmu. Permadi. Maaf, buka bajumu dulu. Aku harus menyalurkan tenaga hangat dan bersih untuk mengusirnya. Bagaimana, Pangeran? Pangeran? Tahan nafas dulu.
Iya. Darah kentar berwarna hitam pekat telah berhasil keluar. Berarti tidak lama lagi Anjani akan segera sembuh. Permadi. Iya. Kau sudah sembuh. Tidak usah khawatir. Boleh aku bicara berdua saja? Iya, boleh. Mut, Kentor, coba pergi sebentar kalian. Baik, Pangeran. Haruskah aku mengatakan terus terang padanya tentang perasaan hatiku? Apakah aku tidak malu karena aku adalah seorang wanita? Mereka sudah pergi, Anjani. Apakah rahasia sifatnya sehingga temanku tidak boleh mendengarkan pembicaraanmu? Iya, sangat rahasia. Sebab menyangkut harga diri seorang wanita. Ada apa rupanya? Aku sakit hati. Kalau kau Ada apa dengan aku? Permadi, aku tidak peduli siapa kau sesungguhnya. Aku juga sudah mendengar bahwa kau sering disebut pangeran oleh temanmu. Entah itu betul atau tidak, aku tidak mau tahu. Itu hanya kebiasaan mereka. Aku tidak mau mengurusi hal itu. Aku hanya ingin mengatakan padamu agar kau jangan menyakitiku dengan mendekati secara akrab pada salah seorang temanku. Oh, rupanya Anjani cemburu ketika tadi aku berusaha menyembuhkan Danti. Kau mau kan menuruti permintaanku? Iya. Permadi, mengapa Gorot jelek itu tidak dihajar sampai kapok? Kenapa malah dilepaskan lagi? Aku tidak tahu mengapa teman-temanmu begitu. Sebab aku yakin suatu saat kelak dia pasti akan menjadi penghalang bagi kita lagi. Ya, yang penting aku menjaga harta ini sampai ke tujuan dengan selamat. Harta? Kerikil-kerikil itukah maksudmu? Iya, aku harus menjaganya. Permadi seperti menyembunyikan sesuatu. Apakah ada keperluanmu yang lain dengan kerikil-kerikil itu? Banyak sekali. Apa maksudmu, Permadi? Ya, oleh karena itulah aku dan teman-temanku mengawal kerikil-kerikil ini. Sebab aku juga sangat memerlukannya. Permadi, kau jangan membuatku bingung. Aku sungguh-sungguh tidak mengerti. Ya. Sangat menarik. Aku sungguh-sungguh tertarik dengan ketenangannya, sikapnya, dan kesabarannya yang setia menemani aku. Oh ya, apakah kata-kata Kentor itu benar bahwa kau adalah seorang pangeran? Anjani, aku sesungguhnya bukan orang kebanyakan seperti yang kau duga semula. Aku memang seorang pangeran dari Kuntala. Jadi, maksudmu? Maafkan aku, Anjani. Aku memang memerlukan harta karun yang kau bawa itu. Sebab aku membutuhkan biaya untuk membebaskan Kuntala dari kerajaan Madangkara. Setelah yakin bahwa Anjani hatinya sudah terpikat, maka Pangeran Kuntala alias Raden Permadi membeberkan rahasia dirinya, sekaligus mengutarakan maksudnya yang ingin mengajak Anjani bekerja sama memperjuangkan nasib Kadipaten Kuntala. Mengapa, Pangeran? Jangan sebut aku pangeran. Iya, begini Raden. Raden juga tidak. Nanti saja kalau aku sudah berhasil mengembalikan Kuntala menjadi kerajaan, maka barulah aku akan memakai gelar pangeran atau Raden. Jadi sekarang langsung saja panggil namaku, Permadi. Baiklah, Permadi. Betapa lembutnya kau menyebut namaku. Terasa amat segar, merasuk ke dalam sanubariku.
Ternyata kau tidak berbeda dengan yang lain. Maksudmu? Kau juga seorang pemburu harta karun. Kau mendekati aku, membantu aku, menolong aku dalam menghadapi mara bahaya. Bersikap sangat baik. Tapi di balik itu semua, kau mengincar harta karun milikku. Aku akui dengan jujur. Memang aku menghendaki harta karun yang kau miliki. Akan tetapi bukan untuk diriku sendiri. Aku orang kaya, hidupku cukup, bahkan berlebihan. Jadi aku sendiri sudah tidak membutuhkan harta. Lalu untuk siapa? Untuk rakyat. Untuk rakyat? Ya. Rakyat yang mana? Rakyat Kadipaten Kuntala. Aku lihat Kadipaten Kuntala sebuah kadipaten yang makmur dan sejahtera. Kehidupan rakyatnya sangat terjamin, tidak pernah mengalami kekurangan, baik pangan, papan, maupun sandang. Memang, rakyat Kuntala cukup bahagia dengan keadaan yang seperti itu. Tapi kebahagiaan yang tidak lengkap. Bahkan sangat tidak lengkap, jauh dari sempurna. Maksudmu? Apalah artinya sebuah kemakmuran kalau tertindas? Tertindas? Ya. Kadipaten Kuntala bukanlah kadipaten yang bebas dan merdeka, melainkan berada di bawah kekuasaan kerajaan Madangkara. Iya, memang aku tahu. Kadipaten Kuntala berada di bawah kekuasaan kerajaan Madangkara. Nah, apakah enak menjadi daerah bawahan? Tapi kerajaan Madangkara bukan penindas. Rakyat Kuntala diberi kebebasan, sebebas-bebasnya, di dalam menentukan kehidupannya. Kalaupun ada ikatan dengan kerajaan Madangkara, hanyalah kewajiban mengirim upeti setiap tahun. Itu pun tidak seberapa. Kerajaan Madangkara tidak pernah mengharuskan jumlahnya harus sekian. Tapi terserah pada kemampuan rakyat Kuntala. Kau benar, Anjani. Akan tetapi alangkah nikmatnya sebagai bangsa yang merdeka. Tidak terikat kepada siapapun. Berdiri sendiri di dalam menentukan nasibnya. Rupanya kau ingin mengembalikan kejayaan Kuntala kepada masa silam, ketika masih berbentuk sebuah kerajaan? Iya. Aku ingin Kuntala menjadi kerajaan lagi seperti dulu. Kerajaan yang besar yang disegani oleh kerajaan-kerajaan lain. Apakah itu keinginan kau sendiri? Ataukah keinginan rakyat Kuntala? Keinginan rakyat Kuntala. Kau yakin? Yakin. Itulah makanya aku memerlukan dukunganmu. Aku membutuhkan biaya untuk kesemuanya itu. Mengapa kau minta dukungan dari aku? Aku bukan orang Kuntala, dan aku tidak bermusuhan dengan Madangkara. Bukankah kau punya dendam yang dalam sehubungan dengan peristiwa ibumu, Lasmini? Itu persoalan pribadi antara aku dengan Garnis, bukan persoalan kerajaan Madangkara. Kalau kau membunuh Garnis, maka mau tidak mau kau akan berhadapan dengan orang-orang Madangkara. Bagaimana kalau begitu? Itu perkara nanti. Jadi kau tidak mau membantu aku? Ya, sulit sekali, Permadi. Aku tidak pernah benci kepada Madangkara. Baiklah, Anjani. Terima kasih. Permadi, kau mau kemana? Aku mau pulang ke Kuntala. Tunggu. Permadi, kau marah kepadaku? Tidak. Mengertilah tentang aku, Permadi. Aku... Iya, aku mengerti. Berilah waktu kepadaku untuk berpikir. Memang harta karun itu sudah menjadi milikku. Akan tetapi, aku tidak sendiri, melainkan teman-temanku berdiri di belakangku. Aku tidak bisa meremehkan Gandari, Danti, Suli, Nalis, Yuni, dan lainnya. Mereka adalah sahabatku. Kami sudah bersumpah untuk sehidup semati. Aku harus berunding dengan mereka. Iya, kau bijaksana. Tenangkanlah hatimu. Aku akan menunggu. Sampai kapanpun aku akan tetap menunggu. Terima kasih, Permadi. Jangan gegabah, Anjani. Kau harus melihat pengalaman di masa lalu. Betapa sukarnya mulut lelaki untuk dipercaya. Sebab kau pernah terperdaya. Tapi aku kasihan kepadanya, Gandari. Dia punya cita-cita yang luhur. Ingin merdeka, lepas dari kekuasaan Madangkara. Itu urusan dia. Kita jangan mencampuri urusan kerajaan. Bagi kita mungkin tidak akan ada artinya. Tapi bagi dia, arti sebuah kebebasan begitu besar artinya. Bebas itu memang enak. Tapi enak bisa berbahaya. Berbahaya? Ya, semua orang ingin enak. Maka ramailah dunia ini. Semua orang berlomba-lomba mengejar enak.
maka di situ pula lah akan muncul mara bahaya. Karena ingin enak sampai hati mencelakakan orang lain. Saling sikut, saling tubruk, saling jegal dan sebagainya. Padahal cuma satu, yaitu ingin enak. Lalu harus bagaimana ya? Gampang, Jani. Dante, Suli. Aku mendengar semua pembicaraan kalian. Iya, kami mengintip dari balik tirai itu. Dasar kalian tukang ngintip. Bukan ngintip tapi nguping. Iya, ngintip dan nguping. Tadi kalian bilang gampang. Apa maksudnya? Katakan saja kepada Pangeran Kuntala itu. Permadi, Raden Permadi. Iya, katakan kepada Raden Permadi bahwa dia tidak akan kuat. Tidak akan kuat? Iya, tidak akan kuat melawan jago-jago Madangkara. Iya, Madangkara kan gudangnya para jawara. Aku rasa Permadi sudah tahu hal itu. Belum tentu kan, Dari? Belum tentu bagaimana? Permadi baru saja turun gunung kan? Dia belum mengetahui seluk-beluk kerajaan Madangkara sampai ke dalam-dalamnya. Permadi dihasut oleh orang-orang Kuntala yang sinting, yang bermimpi akan kembalinya kejayaan Kuntala. Iya, mungkin kalian benar. Aku harus memberikan pandangan kepada Permadi, supaya dia menjadi lebih banyak tahu tentang Madangkara. Jangan kamu, Anjani. Lebih baik aku saja. Memangnya kenapa? Kamu kan ada hati sama dia, jadi tidak akan bebas memperolok-oloknya. Kalau aku kan bisa seenaknya, tanpa ada perasaan apa-apa. Iya, benar. Aku setuju, Suli yang memperingatkan Permadi. Iya. Iyanya kok begitu? Loh, harusnya bagaimana? Yang biasa begitu. Sepertinya kamu tidak sepenuh hati mendukung Suli. Cemburu. Tidak. Untuk apa cemburu segala macam? Jangan takut, Anjani. Percayalah, aku tidak akan merayu Permadi. Loh, kalau memang merayu dia, silakan. Tidak, Permadi kan lebih pantas untuk kamu. Sudahlah, ayo Suli, kau cepat ke sana temui Permadi. Baik, Nyonya Besar. Dasar. Maaf ya, aku tidak berniat memadamkan semangatmu. Maksudmu? Usahamu akan sia-sia. Perjuanganmu tidak akan berhasil. Kok tersenyum? Aku tidak main-main. Lalu? Kecuali kalau kamu punya dua kekuatan yang berada di atas Madangkara. Mungkin bisa. Dua kekuatan? Iya. Yang ke satu adalah kekuatan pasukan perang. Dan yang kedua adalah kekuatan jawara. Iya. Aku sudah sering mendengar bahwa kerajaan Madangkara memiliki pasukan perang yang sangat tangguh. Begitu pula dengan jago-jago Madangkara. Apakah kau bisa menandinginya? Iya. Kalau mau berusaha tidak ada yang tidak mustahil. Akan lama sekali, Permadi. Sampai rambutmu sudah ubanan, belum tentu bisa. Aku rasa tidak akan terlalu lama. Jangan menganggap remeh, Permadi. Kerajaan Madangkara juga bukan main sulap. Sekali jadi punya pasukan perang, melainkan melalui perjalanan panjang. Begitu juga dengan para jawara, digembleng melalui perjalanan panjang pula. Begitu dahsyatkah kehebatan kerajaan Madangkara? Ya, tentu saja. Bukankah itu zaman dulu? Zaman dulu? Iya, zamannya Brahma dan Mantili. Ya memang pada zaman itu dahsyat sekali. Brahma, Mantili, Gotawa, Harnum, Pramita, Panglima Ringkin adalah orang-orang yang paling dicaya tanpa tanding. Membuat kerajaan Madangkara disegani, bahkan ditakuti oleh kerajaan-kerajaan lain. Karena ya memang memiliki segudang tokoh-tokoh dijaya. Iya. Tapi sekarang pun tidak bisa dianggap remeh, sebab tidak terpaut jauh. Lenyapnya Brahma, muncul Bentar. Lenyapnya Mantili, muncul Garnis. Lenyapnya Panglima Ringkin, muncul Senopati Indrakumala dan seterusnya. Yang kesemuanya tidak terpaut jauh kedijayaannya dengan yang terdahulu. Lalu bagaimana dengan Prabu Wanapati? Apakah dia sama dengan ayahnya, Brahma Kumbara? Inilah yang menjadi teka-teki yang sukar bagimu. Teka-teki? Tuanku Brahma sering keluar dari keraton, baik di waktu sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang raja yang memeriksa pekerjaan para bawahannya, atau di waktu menyamar mengunjungi rakyat yang miskin di pelosok-pelosok. Selain itu, sering mengembara berkelana menjelajahi alam, baik di waktu sedang menumpas kejahatan, ataupun saat sedang mencari ilmu. Iya, karena Prabu Brahma Kumbara selain seorang raja, juga dia seorang pendekar. Jadi tidak heran kalau sering bepergian meninggalkan keraton. Itulah. Sedangkan Prabu Wanapati kan tidak pernah. Tidak pernah? Iya.
Prabu Wanapati hampir tidak pernah keluar dari keraton, sehingga rakyat Madangkara tidak pernah melihat wajahnya. Oh iya? Semuanya diserahkan kepada para bawahannya. Ya, kalau ada yang sangat penting, diwakilkan kepada Bentar atau Paksi. Sehingga Bentar dan Paksilah yang sangat dikenal oleh rakyat Madangkara. Iya. Nah, jangankan kamu, kami semua saja sulit sekali untuk bisa mengukur kehebatan Prabu Wanapati. Apakah dia sangat dicaya seperti Brahma Kumbara ayahnya, ataukah tidak? Semua itu hanya menjadi pertanyaan, karena sama sekali tidak pernah terdengar Prabu Wanapati bertarung atau memperlihatkan ilmu kenijayaannya. Iya. Ya, kalau tidak bisa apa-apa, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata lebih dahsyat dari Brahma, habislah kamu. Ya, terima kasih Suli. Semua itu akan jadi bahan pertimbangan bagiku. Saliwan, ya, ayo, perahu layar ini diseret ke pesisir. Ya. Aduh. Ya, sudah. Kita sudah tiba kembali dengan selamat di tanah Jauhdwipa. Iya, Raden. Hari masih siang. Siang. Mari kita meneruskan perjalanan menuju ke Madangkara. Tidak mampir dulu, Raden? Mampir? Ya. Mampir kemana? Ke rumah Juragan Kamala. Nanti kita dijamu lagi. Makanan yang enak-enak dihormati lagi. Iya. Kalau hanya ingin makan enak, Iya. di mana saja bisa. Sebab uang kita masih banyak kan? Iya ya, kita bisa mencari rumah makan yang besar dan lengkap. Iya. Tapi kalau di rumah Juragan Kamala, kita bisa istirahat dengan enak. Jawala. Apakah kau merasa letih? Letih yang amat sangat? Sangat. Sedikit. Iya. Aku rasa kita tidak terlalu capek. Sebab perjalanan menyeberangi laut dari Pulau Bali sampai ke Pantai Belambangan ini tidak jauh. Iya Raden, dekat sekali. 1 hari sudah sampai. Selain itu, Ya. kalau kita singgah ke Juragan Kamala, Iya. pasti akan lama. Iya. Tidak bisa 2 atau 3 hari. Iya. Iya. Juragan Kamala dan istrinya sayang sekali kepada Raden. Sayang. Bisa-bisa Raden tidak boleh pergi. Ditahan untuk waktu yang lama, Raden. Itulah. Bukannya aku tidak mau. Akan tetapi, aku ingin secepatnya tiba ke Madangkara. Ya. Sebab masih banyak pekerjaan yang belum aku selesaikan. Baik Raden. Danti, Anjani mana? Ada di dalam kamarnya. Ada apa menanyakan Anjani? Permadi. Ada apa dengan Permadi? Dia belum pergi. Padahal batas waktu 4 hari sudah lewat. Ya, seharusnya Anjani yang menegur Permadi agar segera meninggalkan tempat ini. Iya kan? Tapi nampaknya Anjani tidak keberatan Permadi ada di sini ya. Malah mungkin dia senang karena hatinya sudah terpikat. Begitu mudahnya Anjani menjadi budak cinta, sehingga berani melanggar larangan bahwa tidak boleh ada laki-laki di keraton Indraloka ini. Mungkin Anjani beranggapan Permadi tidak tinggal di keraton Indraloka karena dia bermalam di luar batas pagar. Tapi tiap hari dia ke sini mengunjungi Anjani. Pagi-pagi sudah nongol, malam baru pulang. Nah, kan sama saja. Iya ya, jadi serba salah. Biar aku saja menegurnya ya. Jangan. Nanti kau bertengkar dengan Anjani. Heran, kenapa Anjani jadi tidak bisa tegas ya? Nah, benar tidak? Bagaimana? Tuh, dia datang. Iya, Permadi datang. Baru dibicarakan, muncul orangnya. Pasti dia mau menemui Anjani. Mudah-mudahan dia mau minta diri. Mana mungkin. Orang sedang jatuh cinta, mana bisa diatur. Tidak begitu, Danti. Sebab walau bagaimana, Permadi seorang putra raja yang patuh memegang tata krama. Juga Anjani, seburuk-buruknya Anjani, dia teguh di dalam memegang peraturan. Iya.
Anjani, saya mohon diri. Mohon diri? Ya, sebab saya kira sudah cukup lama saya berada di sini. Ya. Saya akan pulang dulu ke Kuntala untuk merundingkan langkah selanjutnya. Dan juga apa yang kau uraikan tentang Madangkara akan jadi bahan perenungan bagi saya. Ya, aku mengerti. Ya, aku rasa wajar bila aku menginginkan Kuntala bangkit kembali menjadi sebuah kerajaan yang besar seperti dulu. Karena aku adalah putra Raja Kuntala. Iya, namun hendaknya hal itu justru akan menjerumuskan rakyat Kuntala ke dalam kesengsaraan. Karena saat ini rakyat Kuntala keadaannya sedang baik. Iya, untuk itulah aku akan menyepi, memikirkan kembali apa yang akan aku perbuat. Iya. Selamat tinggal, Anjani. Selamat jalan. Ya. Saliwang, ya. Kita sudah sampai di Kadipaten Panukisan. Ya, Raden. Kita mampir sebentar ke rumah temanku, Juragan Pilar, pengusaha rumah penginapan yang besar. Lukisan, Panukisan. Oh, tapi hari masih pagi. Kenapa mau menginap? Aduh, bukan mau menginap, Dungu. Mau mengunjungi seseorang yang punya rumah penginapan. Dungu? Ya, tahu. Tapi kan namanya juga rumah penginapan, pasti disuruh menginap. Tidak apa-apa kan? Mumpung masih pagi, mendingan terus jalan biar cepat sampai di Madangkara. Kau benar, Saliwang. Benar saya. Tapi ada sesuatu yang sangat penting yang ingin aku ketahui dari Juragan Pilar, temanku itu. Iya, kau ini Saliwang. Pokoknya kau diam saja. Apa kata Raden Bentar, kau harus patuh. Tidak ada wala. Sikap Saliwang sikap yang bagus. Bagus. Berani mengemukakan pendapat. Iya, Raden. Meskipun aku seorang Raden dan kalian berdua hanya sebagai panakawan, tapi tidak selamanya aku benar. Iya, Raden. Betul, Raden. Tapi kalau mau mengeluarkan pendapat, ya, pendapat itu harus benar. Jadi pendapat saya benar, Raden. Benar. Ya, meskipun pendapatmu itu benar, tapi untuk bisa diterima harus dipertimbangkan terlebih dulu. Ya. Dan pertimbangan itulah yang akan menjadi jawab. Oh ya, ya Raden. Raden Bentar. Apa kabar Juragan Pilar? Baik-baik saja, Raden. Dan Raden sendiri? Aku dalam keadaan baik. Syukurlah. Lama sekali Raden tidak datang ke sini sejak kejadian pertikaian antara Anjani dengan Juragan Simpai. Benar. Sekarang Raden tiba-tiba muncul lagi. Apakah... Saya dalam perjalanan pulang dari Bali. Dari Bali? Ada urusan yang menyangkut kerajaan. Oh ya, bagaimana keadaan Anjani? Apakah dia masih sering datang ke sini? Tidak pernah, Raden, sebab sudah pindah. Pindah? Loh, Raden tidak tahu? Tidak. Sudah lama, Raden. Pindah kemana? Katanya ke Gunung Timbang. Iya. Rupanya Anjani mau melanjutkan warisan ibunya menjadi ratu. Menjadi ratu? Iya. Dulu Lasmini pernah punya cita-cita menjadi seorang ratu yang punya sebuah kerajaan dan punya sebuah keraton. Untuk itulah dia membuat sebuah keraton di lembah Gunung Timbang. Keraton itu dinamakan Keraton Indraloka. Oh, begitu. Luar biasa. Tapi cita-citanya itu belum tercapai. Dan rupanya akan dilanjutkan oleh Anjani. Wah, kalau jadi hebat benar. Baiklah Juragan Pilar, saya mohon diri. Kenapa? Kok begitu, Raden? Baru datang sudah mau pergi lagi? Maaf Juragan, saya terlalu lama meninggalkan Madangkara. Saya harus cepatnya pulang. Ya, baiklah Raden, selamat jalan. Suatu ketika saya akan datang ke Madangkara mengunjungi Raden. Iya, aku gembira sekali mendengarnya. Datanglah ke rumahku, dan Juragan boleh tinggal di Madangkara sesuka hati. Terima kasih Raden. Dawala. Ya. Saliwang. Iya. Mendengar Anjani sudah pindah dari Bukit Lejar ke Gunung Timbang, aku jadi ingin tahu apa yang dilakukan oleh Anjani di Keraton Indraloka. Anjani itu perempuan? Tentu saja, Saliwang. Kalau laki-laki, Anjana? Belum tentu juga. Temanku namanya Rianti, tapi dia laki-laki.
itu sih ngawur. Orang tuanya yang ngawur. Ngasih nama tidak bisa membedakan nama untuk perempuan dan nama untuk laki-laki. Tidak tahu ya, pokoknya begitu. Anjani temanku itu perempuan. Dia anak angkatku. Anak angkat? Iya. Hubunganku dengan Anjani sangat erat, sehingga timbul keinginan untuk mengangkatnya sebagai anak. Dan dia mau. Wah, Raden masih muda, sudah punya anak angkat. Iya, punya istri saja belum. Tidak apa kan? Punya anak angkat dulu, baru punya yang beneran. Oh iya ya. Diangkat-angkat ke anak. Ayo, kita belokkan ke arah perjalanan kita. Iya, Raden. Menuju ke arah utara. Jauh tidak? Besok siang kita sudah akan sampai. Baik, Raden. Baik, Raden. Ayo berpacu. Gandari, bikin kaget saja. Habis aku jengkel sekali melihat kamu. Dari pagi sampai petang melamun terus. Duduk menyendiri di teras serambi belakang ini. Gandari, kau pernah jatuh cinta? Jatuh cinta? Loh, kok malah tertawa? Bertanya soal cinta padaku atau juga kepada teman-teman kita yang lain, semuanya akan jadi bingung. Sebab kamu ini semuanya terlalu sering jatuh cinta. Nah, sekarang kau yang tertawa. Susah bertanya soal cinta kepada kalian, sama juga bohong. Nah itulah. Tapi kalau mau, kamu Anjani mungkin masih bisa bicara soal cinta dengan benar. Sebab kau kan jarang sekali jatuh cinta. Justru itu yang aku cemaskan. Kau cemas? Cemas pada cinta, Anjani? Iya. Kenapa? Aku berusaha agar tidak mudah jatuh cinta, tapi ternyata sulit. Ya, aku lihat memang begitu. Kepada Bentar, kau berusaha untuk tidak jatuh cinta, tapi kenyataannya kau jatuh cinta juga pada Bentar. Lalu sekarang hadir Raden Permadi. Kau juga berusaha untuk melawan hatimu kan? Tapi pada kenyataannya kau jatuh cinta juga pada Permadi kan? Itulah, aku jadi bertanya-tanya pada diriku sendiri. Apakah aku ini jenis perempuan yang gampang jatuh cinta? Mungkin. Maaf Anjani, kata orang sifat keturunan itu lebih kuat. Bahwa aku keturunan Lasmini, perempuan Bina yang mudah jatuh cinta. Begitu maksudmu? Sekali lagi maaf Anjani, kau jangan marah. Tidak, aku tidak marah. Sebab memang begitu kenyataannya. Ini juga pendapatku sendiri loh. Tapi pendapat orang lain yang katanya kalau ibunya nakal, anaknya juga pasti nakal. Meskipun berusaha setengah mati untuk baik, akan tetapi benih-benih keturunan tidak akan bisa dihindari.